Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Wibisono dengan NIM 1302625334. Kali ini saya akan membacakan tentang proyek UAS saya, yaitu dengan mata kuliah landasan pendidikan dengan topik pembahasan implementasi landasan pendidikan dengan subtopik pembahasannya implementasi landasan pendidikan dalam pengoptimalan peran guru dan manajemen sekolah dalam mencegah perilaku bullying. Dosen pengampu saya itu ada Ibu Vina Serevina dengan nomor induk 000102106553. Jadi ringkasan materi saya itu pertama itu ada pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media digital atau cyberbullying. Terus landasan pendidikannya itu ada landasan filosofis, pendidikan berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Landasan psikologis itu memahami perkembangan emosi sosial dan kepribadian peserta didik. Landasan sosiologi, sekolah sebagai lingkungan sosial yang harus aman dan indikatif. Landasan yuridis itu perlindungan anak dan hak peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. 3 itu peran guru dalam mencegah bullying itu menjadi teladan, sikap positif dan empati, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, melakukan pengawasan dan pendampingan siswa, menangani kasus bullying secara edukatif dan preventif. Itu ada yang keempat, ada peran manajemen sekolah itu menyusun kebijakan anti bullying, menciptakan budaya sekolah yang aman dan ramah anak, melibatkan orang tua dan masyarakat, menyediakan layanan komersial, komeling dan mekanisme pelaporan. Implementasi pencegahan bullying itu ada sosialisasi antara sekolah, progres penguatan karakter, pelatihan guru dan tenaga pendidikan, evaluasi dan monitoring keberkelanjutan. Sini learning outcome itu memahami konsep bullying dan dampak terhadap peserta didik, menjelaskan peran landasan pendidikan dalam pencegahan bullying, menganalisis peran guru dan manajemen sekolah dalam menangani bullying, merancang solusi pencegahan bullying berbasis nilai pendidikan, menunjukkan sikap profesional dan empati sebagai calon pendidik. Sini ada kasus bullying yang berujung tragis di SMPN 19 Tangerang Selatan. Saya mengambil lat itu studi kasusnya itu di seperti video tersebut. Bullying di sekolah bukan insiden terpisah, ini masalah sistemik. Korban terus berjatuhan, sementara pengawasan belum optimal. Salah satunya di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Latar belakangnya itu kasus ini terjadi di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan dan melibatkan seorang siswa berinisial MH, 13 tahun yang menjadi korban perundungan bullying oleh teman-temannya. Perundungan ini diduga sedang berlangsung sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan berlanjut hingga kekerasan fisik yang serius. Menurut laporan keluarga, korban mengalami intimidasi dan kekerasan fisik, termasuk dipukul menggunakan kursi yang menyebabkan luka serius pada kepala, serta keluhan sakit berkelanjutan. Kondisi korban semakin menurun setelah dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari perawatan intensif di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Teori pendukungnya itu menurut Serevina dan Maulana 2024, peningkatan pemahaman tentang tujuan pendidikan dan pendidikan karakter melalui kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa landasan pendidikan yang kuat dapat memperkuat peran pendidikan dan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran dan pembentukan sikap peserta didik. Pemahaman ini merupakan persyaratan penting dalam upaya pencegahan perilaku negatif seperti bullying di lingkungan sekolah. Menurut Serevina Mei Putri 2025, pengembangan RPS rencana pembelajaran semester yang mendukung penerapan pendekatan pembelajaran flipped classroom terbukti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif, dan pengembangan RPS ini merupakan salah satu bentuk landasan pendidikan yang kuat yang membantu pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga peran guru dalam proses pendidikan dapat dioptimalkan. Teori pendukung selanjutnya ada pendidikan agama menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter, nilai-nilai moral dan etika siswa
yang relevan dengan upaya pencegahan tindakan perilaku negatif seperti bullying, manajemen sekolah melalui kurikulum dan program ekstrakurikuler bersama dengan peran guru sebagai teladan adalah kunci implementasi nilai-nilai ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan beradab. Pemahaman yang mendalam terhadap landasan ilmu pendidikan termasuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adalah prayakat mutlak bagi profesionalisme guru dan manajemen sekolah. Landasan ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan semua keputusan dan praktek pendidikan mulai dari perumusan tujuan, pembelajaran, pemilihan metode, hingga penentuan tata tertib sekolah, pencegahan perilaku negatif. Menurut Serafina dan Mailani 2019. Penanggulangan bullying harus didasarkan pada kebijakan sekolah yang terstruktur dan manajemen sekolah yang berakar pada landasan hukum dan filosofis pendidikan yang berjunjung tinggi hak asasi anak. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengawas pendidikan moral dan fasilitator mediasi yang aktif dalam menciptakan budaya adalah sekolah anti kekerasan. Sumandi dan Supriyadi 2020. Selanjutnya itu ada teori pendukung pendidikan karakter sebagai perwujudan landasan filosofis pendidikan nasional wajib diimplementasikan secara terintegrasi melalui semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Manajemen kelas yang dikelola oleh guru harus fokus pada pengamanan nilai-nilai empati, tanggung jawab, dan hormat. Ini merupakan strategi utama dalam mengoptimalkan peran guru dan sistem manajemen sekolah untuk menekan angka kasus bullying. Dayatullah 2017. Manajemen sekolah memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan keamanan dan perlindungan setiap peserta didik dari segala bentuk kekerasan termasuk bullying, implementasi landasan hukum pendidikan, misalnya UU Perlindungan Anak. Menuntut peran guru untuk secara aktif mengembangkan sistem pelaporan, interferensi, dan pencegahan yang didukung oleh regulasi internal yang tegas. Efektivitas peran guru dalam mencegah kekerasan sangat bergantung pada dukungan dan komitmen manajemen sekolah dalam menegakkan kebijakan anti bullying menurut Hidayat dan Aprasi 2021. Dalam bukunya Mulyani 2021 menjelaskan bahwa pendidikan adalah variabel kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan bahwa investasi pada manusia melalui sekolah dan pelatihan akan meningkatkan stok pengetahuan dan keterampilan. Menggunakan perspektif sosiologis untuk mengkritik peran pendidikan yang dianggap netral berdasarkan pemikiran Pierre Bourdieu. Ia menjelaskan bahwa sekolah seringkali menguntungkan siswa yang memiliki modal budaya, bahasa, etika, dan pengetahuan yang sesuai dengan kelas atau atas. Selanjutnya ada Silahan 2020 mengulas pemikiran Paulo Freire dalam konteks pendidikan di Indonesia. Teori ini menolak pendidikan gaya bank, di mana siswa hanya menjadi wadah kosong yang diisi oleh guru sebagai alat pembebasan dari kebodohan dan penindasan. Pendidikan harus bersifat dialogis dan berbasis pada realistis kehidupan siswa agar mereka mampu mengubah nasibnya. Wibowo 2020 menekankan bahwa peran pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga mentransfer nilai-nilai, transfer of value. Peran pendidikan sebagai instrumen untuk membentuk kepribadian dengan melalui internalisasi nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan gotong royong. Sekolah berfungsi sebagai lingkungan sosial kecil yang melatih siswa menjadi warga yang baik. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Satu itu pelaporan khusus kasus bullying terungkap setelah pihak keluarga korban melaporkan kondisi korban yang mengalami luka serius dan penurunan kesehatan akibat kekerasan yang dialami di sekolah. Informasi ini kemudian viral dan mendapatkan perhatian publik serta media. Yang kedua ada pengamanan medis terhadap korban. Korban segera mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit. Tim medis berupaya menangani cedera fisik yang dialami korban akibat kekerasan, meskipun pada akhirnya korban tidak dapat diselamatkan. Yang ketiga ada tindak lanjut dari pihak sekolah melakukan klarifikasi awal terkait
kejadian tersebut, termasuk memanggil siswa-siswa yang diduga terlibat dan melakukan koordinasi dengan orang tua serta dinas pendidikan setempat. Output masalahnya itu ada penanganan hukum yang jelas. Kasus bullying diproses melalui jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Yang kedua ada perlindungan dan pendampingan korban serta keluarga. Keluarga korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari lembaga terkait sebagai bentuk perlindungan hak anak. Ketiga ada evaluasi sistem sekolah. Sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan, guru melakukan pelaksanaan tata tertib dan mekanisme penanganan bullying. Keempat ada penguatan kebijakan anti bullying. Disusunnya atau diperkuatnya aturan sekolah terkait pencegahan bullying, termasuk prosedur pelaporan yang aman bagi siswa. Terus selanjutnya ada feedback dari guru menyadari pentingnya pengawasan aktif, pendekatan empatik serta deteksi dini terhadap perilaku penyimpang siswa. Kedua ada feedback dari manajemen sekolah mendapatkan masukan untuk memperbaiki sistem manajemen, pengamatan budaya sekolah ramah anak dan pengangkatan aturan secara konsisten. Yang ketiga, feedback ada dari mahasiswa. Siswa menjadi lebih sadar akan dampak bullying dan pentingnya saling menghargai serta terdorong untuk berani melapor jika terjadi perundungan. Kesimpulannya, kasus bullying pada SMPN 19 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa perilaku perundungan di sekolah dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, bahkan mengancam keselamatan jiwa peserta didik. Penyelesaian masalah tidak hanya menuntut menegakkan hukum, tapi juga implementasi landasan pendidikan secara menyeluruh. Optimalisasi peran guru sebagai pendidik dan pembimbing serta manajemen sekolah sebagai pengolah sistem pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, berkarakter, dan bebas dari bullying. Sekian dari saya, Bagus Wibisono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.